يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Amma ba'du, pemirsa kawan Muwafiq Channel yang berbahagia. Ada banyak amalan yang mungkin kita menganggapnya sepele, yang mungkin kita menganggapnya enteng dan ringan. Dalam pelaksanaannya pun sangat mudah dan sangat-sangat gampang sekali. Salah satunya adalah sholawat. Sholawat adalah salah satu ibadah sunnah yang mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya lagi, Allah melaksanakannya sendiri. Allah mengamalkannya sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat adalah salah satu ibadah yang memiliki banyak keistimewaan, memiliki banyak keutamaan atau fadilah. Salah satu keistimewaan yang dimiliki selawat adalah sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat. Beliau bercerita bahwa Al-Hafidh As-Sakhawi berkata, ada seorang ibu datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ia bercerita bahwa baru saja ditinggal mati anak perempuannya. Dan ia ingin sekali bermimpi melihat anaknya. Sehingga ibu ini minta kepada Imam Hasan Al-Basri untuk diajari amalan yang sekiranya bisa bermimpi dan melihat keadaan putrinya. Melihat keseriusan dan kesungguhan ibu tersebut, Imam Hasan Al-Basri kemudian memberikan beberapa amalan. Kata beliau, Ibu, setelah melaksanakan sholat isya, laksanakanlah sholat sunat 4 rakaat. Di setiap rakaatnya, setelah membaca surat Fatihah, bacalah surat At-Takasur sekali saja. Sholat sunat selesai dilaksanakan, tidurlah dengan posisi miring. Sembari berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya sehingga engkau benar-benar tertidur. Apa yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri ini diamalkan oleh ibu tersebut sehingga malam harinya ibu ini benar-benar bermimpi melihat keadaan anak kesayangannya. Namun sayang seribu sayang, anak yang ia lihat dalam mimpinya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berpakaian dengan pakaian yang terbuat dari api. Kedua tangannya dibelenggu, kedua kakinya diikat dengan rantai dari api. Ia bangun dari tidurnya, esok harinya kembali bergegas menuju Imam Hasan Al-Basri, menceritakan tentang mimpi yang ia alami atau tentang anaknya yang ia lihat dalam mimpinya. Imam Hasan Al-Basri merasa prihatin dan iba kepada ibu tersebut, sehingga beliau memberikan saran, ibu, bersedekahlah engkau. Barangkali dengan pahala sedekah yang engkau berikan, Allah berkenan mengampuni anak perempuanmu. Malam harinya, Imam Hasan Al-Basri ini bermimpi. Beliau seakan-akan berada di sebuah taman surga yang di tengah-tengah taman tersebut ada kasur yang terbentang. Di atas kasur tersebut ada seorang perempuan yang cantik, elok rupawan yang menggunakan mahkota yang terbuat dari cahaya. Dan perempuan yang cantik, elok rupawan ini menyapa kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan, kenalkah engkau dengan saya? Tahukah engkau siapakah saya? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, tidak,
saya tidak mengenalmu. Siapakah engkau ini? Saya adalah anak dari seorang ibu yang datang kepadamu, yang minta untuk diajari amalan yang sekiranya bisa bermimpi melihat keadaan saya. Imam Hasan Al-Basri ini kaget, seakan-akan tidak percaya, karena memang apa yang didengar oleh beliau dari cerita yang disampaikan oleh ibunya, keadaannya sangat beda dengan yang dilihat beliau sekarang ini. Sehingga beliau bertanya kembali kepada perempuan tersebut, apa yang diceritakan oleh ibumu yang ia lihat dalam mimpinya sangat-sangat berbeda dengan keadaanmu yang sekarang. Benar Imam Hasan, apa yang disampaikan ibu kepadamu dalam mimpinya itu benar adanya, bahwa saya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadikan sebab kamu mendapatkan kemuliaan seperti sekarang ini? Mendapatkan kenikmatan seperti sekarang yang aku lihat ini? Kata beliau, Imam Hasan kembali bertanya. Dijawablah oleh perempuan yang cantik rupawan itu, Imam Hasan, bahwa sekitar ada 70.000 jiwa sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta lil Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dijelaskan bahwa orang yang sedang disiksa oleh Allah pada waktu itu sebanyak 560 orang. Sehingga pada suatu ketika ada orang soleh melintas di atas pemakaman kami, lewat di atas kuburan kami, dan orang soleh tersebut bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali saja solawat ia baca, dan pahala solawatnya dia hadiahkan kepada kami yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sebanyak 70.000 orang ini. Dan Allah menerima solawat orang soleh tersebut, sehingga Allah mau mengampuni, mau mengangkat siksanya dari kami yang sedang disiksa pada saat itu. Sehingga sampailah kami pada derajat, pada kemuliaan seperti yang engkau lihat sekarang ini. Sebab selawat yang dibaca orang soleh tersebut, Allah mengangkat siksanya dari kami pada waktu itu yang disiksa sebanyak 70.000 orang. Para pemirsa, kawan Muwafiq Channel yang berbahagia, ini adalah salah satu keistimewaan sholawat. Ini adalah salah satu fadilah atau keutamaan sholawat. Sungguh sangat banyak dan sungguh sangat besar fadilah sholawat tersebut. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawatin, wa huttat anhu asyru khati'atin, wa rufi'at lahu asyru darajatin." Kata Rasul, barang siapa berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalasnya 10, dan Allah akan menghapus darinya 10 kejelekan, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berselawat kepadaku sekali saja 10 derajat. Sungguh sangat istimewa selawat ini. Oleh karenanya, para pemirsa kawan Muwafiq Channel yang dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu walau hanya sebentar saja untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesibuk apapun kegiatan kita, aktivitas kita, kita luangkan waktu barang sebentar saja untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali dengan selawat yang kita baca, Rasulullah mau memberikan syafaatnya kepada kita. Barangkali dengan selawat yang kita baca, Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya, karena kita sering menyebut namanya, karena kita sering berselawat kepada beliau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.